Hai semuanya, welcome para pejuang kripto, welcome to Docsans Official Channel. Oke, mari kita bahas koin RWA dengan ekosistem yang solid, yaitu Plum. Ya, berbagai informasi yang disampaikan dari sini merupakan analisa internal pribadi, bukan acuan dalam investasi atau ajakan menjual maupun membeli. Ya, token RWA, Plum Network ya. Blockchain layer 1 khusus untuk RWA. Ya, Plum saat ini adalah RWA yang masih didominasi ya untuk market cap-nya didominasi oleh Mantra OM dan juga Ondo dengan market cap sekitar 20 miliar dolar ya. Oke, jadi untuk keunggulan Plum itu apa sih? Yang pertama sudah memiliki 18 juta unique address dan transaksi lebih dari 280 juta. Total aset dalam ekosistemnya mencapai 4 miliar dolar dengan 180 lebih ya protokol aktif. Didukung investor besar, kemudian baru saja mendapatkan pendanaan ya dari Hound Venture, Galaxy Digital, Superscript dan Superscript dan yang lain-lain sebesar 20 juta dolar ya. Ya, di sini merupakan ekosistem dari Plum ya. Di sini banyak sekali ya, ada yang earn, ada yang buat speculate juga, ada yang trade, oke? Ada yang RWA marketplace, DeFi juga banyak ya. Ada lending juga ya, NFT marketplace, meme coin ya. Jadi cukup banyak di sini ya untuk Plum ekosistem. Di 180 ya seharusnya 180 lebih project ya. Oke. Plum ini apa sih? Jadi fokusnya Plum ini fokus pada regulasi. Kenapa? Karena real world asset itu kan selalu berdekatan ya dengan regulasi di dunia secara nyata ya. Oke, Plum Network menekankan kepatuhan regulasi, terutama dari SEC Amerika Serikat ya. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan keberlanjutan proyek RWA ya. Jadi saya percaya juga ya, aku juga percaya ya, kalau misalkan suatu saat nanti RWA itu pasti bakalan diterbitkan ya, pasti bakalan ada itu RWA ya. Oke, ekosistem dan teknologi dibangun di atas Arbitrum, Orbit dan didukung oleh Celestia atau TIA ya. Plum memiliki beberapa keunggulan ya, produk keunggulan yaitu Credpool, yaitu platform kredit ya berbasis RWA. Jadi kita bisa mengkredit ya suatu misalkan rumah ya, rumah dijadikan token gitu ya. Nah, itu kita bisa mengkreditnya. Oke, habis itu ada lagi Nest, menawarkan yield dari aset dunia nyata. Ya seperti sama ya, misalkan kita mempunyai rumah ya, mempunyai kos-kosan. Kita kan bisa menyewakannya ya. Kemudian untuk di Plum ini dia ada fitur Nest ini, dia juga sama ya, menawarkan yield dari token RWA-nya yang kita pegang tadi ya. Kemudian tokenisasi aset lebih cepat, itu bisa dilakukan dalam hitungan menit maupun bulan ya. Ini cukup cepat ya untuk mentokenisasi suatu real world asset ya. Jadi real world asset itu apa sih? Jadi misalkan kita punya mobil gitu ya. Punya mobil mahal gitu ya. Harganya mungkin bisa 10M, 20M. Nah, kita tuh patungan gitu ya. Patungan belinya. Mungkin belinya dibagi 10 gitu ya. Nah, itu dijadiin token. Ya, seperti itu ya real world asset itu ya. Plum mempunyai stablecoin yaitu Plum USD untuk transaksi dalam ekosistemnya gitu ya. Jadi stablecoinnya di ekosistemnya tuh pakai Plum USD. Kemudian stablecoin selalu menambah volume transaksi dan likuiditas untuk platform sehingga baik untuk kenaikan harga Plum ya. Jadi Plum ini harganya masih sideways guys. Walaupun Bitcoin hancur ya, yang lain juga hancur, altcoin hancur ya. Tapi anehnya Plum ini tokennya juga masih sideways aja, anteng-anteng aja guys. Makanya ini perlu kita pantau ya untuk Plum ya. Oke, habis gitu ini untuk ekosistemnya ya. Ekosistemnya ada banyak juga ya di sini ya. Ada Anzen, Aspectra, Barrel, Biconomy ya, ada Anemone, Arc dan lain sebagainya. 180 aplikasi ya yang dibangun atau dibuild di Plum. Oke, dibandingkan dengan platform lain seperti Centrifuge dan Polymath, Plum menonjol dengan pendekatan modular dan kepatuhan regulasi yang kuat, yang bisa menarik minat institusi. Jadi dia ini fokusnya ke regulasi ya, untuk Plum ini ya. Oke, 3 skenario perkembangan Plum Network. Base skenario-nya apa? Jika berhasil menarik minat institusi dan mengeksekusi roadmap dengan baik, tokennya bisa mengalami pertumbuhan kuat. Itu pasti ya, kalau misalkan dia bisa tembus ya. Cuman
ini untuk BlackRock itu invest di project Ondo itu cukup besar. Makanya apakah dia Plum ini bisa naik ya gitu ya harganya ya. Karena berbagi kue dengan yang lain-lain, ada juga Elixir. Elixir itu juga menarik menurutku. Itu ada Ondo, ada Mantra juga ya, yang winner-winnernya ya, winnernya RWA, token RWA. Oke, kemudian normal skenario, pertumbuhan bertahap seiring meningkatnya adopsi tokenisasi aset dunia nyata, gitu ya. Bearish skenario-nya apa? Jika mengalami hambatan regulasi, ya semua ya, kalau misalkan hambatan regulasi pasti mandek semua ya. Proyek bisa kehilangan momentum dan kalah dari pesaing. Menurutku yang apa ya, yang getol banget untuk aset RWA ini adalah BlackRock lewat Ondo ya, Ondo Finance-nya. Oke, kesimpulan. RWA merupakan narasi yang legit, namun banyak pula pesaingnya dari project RWA. Winner sekarang ada di OM Mantra ya dan Ondo. Oke, harganya sekarang di 0,142 ya. Market cap-nya juga masih rendah ya. Targetnya ya 3x saja ya, nggak usah muluk-muluk ya. Di 0,426. Oke, kemudian kesimpulannya Great Token, aku tier A ya. Market cap masih kecil, potensial gain cenderung lebih tinggi, tapi juga resikonya juga lebih tinggi ya pastinya ya. Ada token RWA baru yang sama menariknya, contohnya juga ELX dan banyak lagi ya. Kemudian token baru cenderung menarik perhatian ya, pastinya ya, Plum ya. L1 pasti digunakan oleh ekosistem jaringan di bawahnya. Tadi kan banyak banget ya yang menggunakannya 180 ya. Makanya token Plum ini juga sideways guys gitu, nggak bisa dia didam karena kemungkinan use case-nya juga banyak ya. Oke. Bull market masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Stay in the market, trade, and serok kenceng di bulan Mei gitu ya. Jadi kita tetap bermain aman ya. Lebih baik kita seroknya itu BTC dulu untuk sekarang. Oke. Ya, terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terus kalau mau tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar di bawah ya. Ingat segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya karma, kalau di akhirat namanya dosa ya. So jangan lupa berbaik kebaikan and bye-bye.